Halo teman-teman, sekarang kita mau membahas tentang strategi bisnis retail di levelnya middle funnel. Oke, nah di middle funnel ini intinya adalah kita pengen ya untuk orang untuk pertama kali ya. Jadi pertama kali beli sama kita. Nah, beli sama kitanya lewat mana? Beli sama kitanya kalau secara online biasanya ini akan ada tiga ya, akan ada tiga channel. Jadi yang pertama adalah marketplace, kemudian habis itu e-commerce website kita sendiri sama reseller. Oke, marketplace ini nanti akan ditopang dengan kalau kita pakai iklan bisa Tokopedia di Top Ads, Shopee punya namanya Iklanku, Lazada juga ada. Lalu kita juga bisa memakai campaign. Jadi buat teman-teman nanti misalkan nanti akan kita lihat ya contoh-contohnya. Jadi kalau teman-teman di sini yang sudah official store atau sudah star seller atau udah Shopee Mall, tetapi punya RM ya, jadi punya relationship manager yang bisa kalian kontak, lalu kita bisa ditawarkan, hari ini lagi ada campaign ini, atau minggu depan akan ada campaign ini, kamu mau kasih diskon ini nggak, kamu mau beli banner nggak, mau beli apa nggak. Nah itu namanya adalah campaign officialnya dari marketplace, itu teman-teman nanti bisa gunakan. Oke, nah untuk yang cara kedua e-commerce dan reseller, nanti teman-teman bisa pakai namanya Facebook dan Instagram Ads, bisa pakai Google Search, bisa pakai Google Display, bisa pakai live, jadi pakai Shopee Live, IG Live, Facebook Live, itu akan membantu untuk menjual juga. Nah, tipe produk yang ditawarkan di sini adalah produk yang umum atau fast moving. Jadi orang udah nggak perlu mikir, oke saya pengen beli ini. Oke, produk yang diskon. Jadi kalau teman-teman yang ada deep discount itu biasanya kita akan berhubungan sama ini ya. Jadi kalau misalkan lagi ada yang diskon, iklan kita di Facebook sama Instagram itu akan lebih luas. Kenapa? Karena ya udah cuma 75.000 gitu kan. Orang yang nggak tahu brand kita pun akan beli. Makanya kita akan berani scale dengan sebar jala dengan lebih luas misalkan. Jadi nggak cuma di daerah-daerah yang kita biasa bermain. Contohnya, oke? Atau produk yang unik, ya, produk new arrival atau produk collab. Nah, kita akan lihat contoh-contohnya ya. Nah, jadi teman-teman kita akan mulai dulu dengan platform yang pertama, tempat jualan. Jadi marketplace. Tergantung dengan tipe produk. Saran kita, ini biasanya kesalahan dari suatu perusahaan adalah mereka pengen buka di sebanyak mungkin marketplace. Tapi nggak ada resource yang maintain. Jadinya nggak akan maksimal. Mendingan kita resource yang ada, kita maksimalkan di satu atau dua platform. Gitu ya. Jadi misalkan cuma di Tokopedia sama di Shopee doang. Atau bahkan Tokopedia aja. Nah, itu teman-teman nanti bisa bikin keputusan seperti itu. Oke, bisa consider untuk apply sebagai official store. Jadi kalau teman-teman yang punya brand atau yang udah lumayan ada nama brandnya, itu biasanya bisa apply ke official store. Di Shopee Mall lebih susah dibandingkan dengan Tokopedia, karena Tokopedia biasanya lebih lax ya, lebih gampang untuk jadi official store. Cuman butuh perusahaan. Kalau di Shopee Mall itu butuh ada syarat-syaratnya, misalkan harus pernah konsinyasi ke department store nasional atau pernah punya toko di mall dan seterusnya. Oke, nah tapi kekurangannya biasanya biaya marketplace-nya akan lebih besar karena komisi yang diminta misalkan 15% dari revenue, dari omset, itu lebih besar. Kalau di Tokopedia misalkan jadi power merchant aja itu cuma 1%, contohnya. Kelebihannya biasanya kalau sudah centang ungu official store atau Shopee Mall, itu biasanya akan lebih dipercaya. Oke, karena customer juga tahu, oh ini levelnya official store, oh ini levelnya Shopee Mall. Sama kita bisa bermain di banyak campaign. Dan ada fitur-fitur mungkin yang tidak dibuka ke Power Merchant atau Star Seller, tapi dibuka ke Official Store. Oke. Nah, jadi kita akan lihat nanti ya contoh-contohnya. Lalu Tokopedia, Top Ads, Shopee Iklanku, sama campaign. Tadi kita udah jelaskan secara singkat. Ya, butuh relationship manager dari masing-masing marketplace. Nah, jadi contohnya kayak gini. Ya, misalkan ini contoh Power Merchant nih. Ya, jadi ini contoh toko, kita bisa bikin toko Power Merchant. Kemudian nanti teman-teman bisa pakai namanya Top Ads ya. Jadi misalkan kalau dicari suatu barang, di mana barang itu adalah barang yang kita punya, itu nanti teman-teman bisa mendapatkan hal ini ya. Jadi kalau teman-teman cari paling atas itu biasanya adalah iklan. Tandanya apa? Tandanya adalah dengan corong ini. Nanti ada iklan produk, iklan macam-macam, itu bisa muncul di tempat-tempat yang berbeda. Oke. Ini namanya Top Ads. Lalu Shopee juga sama ya. Jadi contohnya ini contoh Shopee Mall ya. Jadi lambangnya ada mall kayak gini. Kemudian nanti teman-teman juga bisa bikin iklan ya. Jadi kita bisa bikin iklan, iklannya ditulis di foto kayak gini. Tapi kalau dicari misalkan baju batik atau baju blus gitu, kita akan yang paling atas. Jadi teman-teman nanti bisa nge-boost dengan cara iklan.
Oke. Nah, ini contoh campaign. Jadi misalkan kayak di sini campaignnya adalah bannernya kayak gini, gitu kan. Bannernya seperti ini. Jadi lagi ada campaign apa? Misalnya nih campaignnya Super Mom. Berarti yang diundang pasti barang-barang yang berhubungan dengan mom, gitu kan. Rahasia rambut berkilau. Nah, ini misalkan banner-banner seperti ini yang teman-teman nanti bisa negosiasikan. Biasanya bisa barter, diskon. Misalkan, oke, saya subsidi diskon 20% buat semua produknya saya selama periode ini. Tapi kamu tolong ya, tolong saya dikasih banner misalkan. Jadi barter-barter begitu yang teman-teman nanti harus lakukan. Oke. Nah, yang di middle funnel ya, buat teman-teman yang marketplace itu nanti akan ada 2 modul ini ya. Jadi silakan ditunggu ya, modulnya ini harusnya bulan Juli kelar, mungkin bulan Juli minggu ketiga atau minggu keempat, itu lagi work in progress juga. Itu adalah modul tentang sukses di Shopee sama sukses di Tokopedia. Jadi mindsetnya seperti apa, kemudian untuk masing-masing platform apa yang harus dilakukan, fitur-fiturnya ada apa aja, itu nanti akan teman-teman bisa cek di sana. Oke. Kemudian untuk yang kedua adalah website e-commerce. Oke. Nah, website e-commerce ini nanti teman-teman bisa bikin sendiri ya, pakai yang hosted. Hosted tuh lebih gampang, tinggal klik-klik-klik. Itu bisa ada namanya Circlo, ada Shopify, ada Berdu. Silakan nanti dicek yang mana yang teman-teman lebih suka. Ada banyak yang lain sih. Jadi teman-teman nanti silakan riset. Atau kalau teman-teman pengen punya lebih banyak kontrol, itu biasanya kita akan pakai yang self-hosted. Artinya kita beli domain, kita beli hosting, kemudian habis itu kita pakai misalkan kayak WordPress sama WooCommerce, kita pakai Magento, kita pakai OpenCart, atau kita pakai PrestaShop. Ya, jadi ini adalah software-software yang diinstal di servernya kita. Oke. Nah, atau reseller ya. Jadi teman-teman bisa toko retail offline yang sebagai reseller atau reseller online. Nah, ini saya kasih contoh ya. Misalkan ini Kebab Baba Raffi ya. Jadi Kebab Baba Raffi itu dia bikin satu program namanya Kebab Kitchen, di mana Kebab Kitchen itu untuk ibu-ibu rumah tangga yang pengen punya penghasilan sampingan. Ya, cukup meminjamkan rumahnya sebagai tempat GoFood doang sama tempat ngangetin, gitu kan? Dengan bayar biaya yang lebih murah dibandingkan kalau bikin outlet. Itu nanti si Kebab Kitchen ini nanti teman-teman bisa franchise si Baba Raffi ini. Oke. Jadi caranya nanti bisa masuk ke GoFood, bisa masuk ke GrabFood gitu ya. Tapi sebenarnya outletnya tuh cuma take away only karena orang nggak bisa makan di situ. Oke. Nah, kalau teman-teman yang masuk ke path ke reseller online ya, pastikan 2 hal sebenarnya. Satu, konten asetnya udah cukup karena reseller Anda akan sangat bervariasi ya. Jadi ada yang gaptek banget, ada juga yang udah jago banget gitu, tapi kita mau menstandarkan kualitas konten kita untuk brand kita juga. Ya, lalu yang kedua biasanya pastikan bahwa support sistemnya juga kuat. Ya, jadi support sistemnya misalkan ya harus ada trainingnya, harus ada gatheringnya, harus ada komunitas yang bisa tanya jawabnya, itu silakan dipersiapkan juga. Oke, jadi ini adalah yang cara-cara bisnis retail bisa mendapatkan first purchase-nya. Oke, nah lalu untuk iklannya, jadi untuk nge-push ya, untuk marketingnya, itu kita biasanya pakai Facebook sama Instagram Ads. Oke. Jadi teman-teman bisa pakai iklan dengan objective conversion. Nah, ini teman-teman silakan lihat di, kalau nggak salah modulnya FBL ya. Jadi teman-teman silakan lihat di modul FBL itu ada tentang konsep conversion. Jadi gimana cara bikin iklannya, lalu bikin website e-commerce-nya, nanti nanti step by step-nya gimana cara kita punya website e-commerce yang kita bisa bikin iklan conversion. Ini akan sangat bekerja. Atau bisa bikin iklan namanya dynamic product ads. Jadi iklannya tuh akan ngejar. Jadi orang sekali lihat aja, dia akan ketemu sama produk-produk yang sudah dilihat sama orang tersebut. Ya, jadi sebutannya Dynamic Product Ads, kita sebutnya biasanya DPA atau DPA, atau biasa nama formal, nama officialnya adalah Product Catalog Sales. Oke, lalu ada namanya CPAS Ads ke Marketplace. Jadi teman-teman nanti bisa bikin iklan, itu di Facebook sama Instagram, arahinnya tapi bukan ke website kita, tapi arahinnya ke Tokopedia, ke Shopee, ke Lazada, ke Blibli. Tapi yang berbeda adalah kalau dengan CPAS ini nanti iklan teman-teman akan bisa ke track ya. Misalkan saya spend 1 juta, dapat omset berapa di di marketplace-nya. Misalkan spend 1 juta di Facebook, Instagram, dapat 10 juta di Topet. Nah, itu bisa kelihatan nanti hasilnya. Itu namanya CPAS.
ini harus mengajukan ke RM-nya marketplace masing-masing. Oke. Ini nanti ada modulnya khusus ya buat setup CPAS Ads tuh gimana caranya, apa yang harus diajuin, terus setup bisnis katalognya kayak gimana, itu nanti teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, tapi ketika sampai dengan video ini dibuat, CPAS Ads ini membutuhkan official store levelnya. Jadi kecuali di Shopee. Kalau Shopee Star Seller juga bisa. Ya, jadi kalau di Tokopedia berarti harus official store. Kalau misalkan di Lazada itu juga harus official store, Lasmall, Blibli juga harus official store, Bukalapak juga ya harus official store. Jadi CPAS ini udah ada di banyak marketplace, cuman semuanya harus official store kecuali Shopee sampai dengan video ini dibuat. Oke. Nah, lalu teman-teman juga bisa bikin ads ya. Jadi ads-nya bukan untuk jualan langsung, tapi buat membantu reseller closing. Nanti akan kita kasih tunjuk screenshotnya ya. Jadi teman-teman juga ada bayangan. Oh, kayak gini ya maksudnya. Lead-nya diberikan ke reseller. Nah, jadi buat teman-teman yang punya reseller, itu kadang-kadang untuk awal-awal harus disuapin dulu biar mereka semangat. Baru setelah, oh ya closing enak juga ya duitnya. Nah, baru mereka semangat gitu ya. Jadi kadang-kadang sebagai prinsipal pun kita bisa subsidi iklan. Jadi iklannya nanti akan akan bisa membantu si reseller buat closing. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contohnya. Oke. Nah, ini contohnya. Comforta Spring Bed. Jadi dia nggak jualan langsung ya. Dia punya beberapa toko tapi dia nggak jualan langsung ke end user, karena terutama di daerah-daerah. Jadi dia bikin iklan Facebook sama Instagram ya, arahinnya masuk ke WA-nya dia, jadi centralized. Tetapi setelah itu akan dibagi, misalkan oh ini adalah lead dari Riau, akan dikasih ke distributor Riau. Oh ini lead dari Bali, dikasih ke Bali. Oh ini lead dari Kalimantan, dia akan kasih ke ke distributor di daerah tersebut. Oke. Jadi contohnya kayak gini, 4 alasan sahabat nyaman di Riau Padang. Oke. 4 alasan sahabat nyaman di Bali, di Kalimantan Selatan. Jadi dia bikin ads untuk membantu distributor dia di daerah-daerah tersebut. Oke, jadi dia bicara tentang misalkan lagi ada promo A di bulan Maret, ada promo B di bulan April. Dia akan bicara promo tersebut, tapi untuk belinya nanti listnya akan dikasih semua ke reseller. Ini contohnya. Oke. Nah, contoh yang lain ya, misalkan ini adalah contoh iklan conversion nih seperti ini. Jadi misalkan lagi iklan sale, kemudian kalau diklik masuk ke website itu ditujukan untuk biar orang cenderung lebih membeli. Oke, yang ini adalah contoh yang tadi saya sebut dengan DPA, ya, DPA, atau produk katalog sales ya, PCS. Oke, jadi kita akan melihat produk-produk yang kita sudah lihat sebelumnya di website tersebut. Oke, jadi kita bisa target, misalkan saya pengen target orang-orang yang sudah lihat produk saya atau sudah add to cart tapi belum beli. Nah, enak kan? Jadi teman-teman orang-orang yang udah ngeliat-ngeliat, udah add to cart, udah galau mau beli atau enggak, terus lupa, terus diingetin lagi ya, pinter banget ya. Jadi akhirnya beli. Oke, itu adalah kerjanya di retail ya. Jadi Facebook, Instagram Ads ini akan membantu. Nah, ini contoh CPAS ya. Jadi CPAS ini nanti teman-teman bisa kita bisa mendapatkan ROAS ya. Jadi misalkan kayak contohnya ini, saya spend uang budget itu 2,2 juta gitu ya. Kemudian saya dapetin omsetnya 24 kali lipat atau 53 juta. Nah, ini contohnya kalau nggak salah, ini saya lupa screenshotnya kalau nggak salah di Shopee. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat barang atau iklan kita yang mana itu menghasilkan omset berapa di marketplace tujuan kita. Jadi kayak misalkan marketplace tujuannya di Shopee, berarti ya ini terjadi nih 53 juta, ya ini 2 juta gitu ya. Jadi lumayan bisa di-track gitu. Jadi nggak cuman kayak kita ngiklan terus habis itu nggak tahu apa-apa. Oke. Jadi kalau teman-teman nggak pakai CPAS ini, itu hanya kita bisa melihat sampai dengan klik doang. Dimana klik itu tidak berarti apa-apa. Karena bisa aja ada 5.000 klik tapi tidak ada yang beli. Bisa aja kan terjadi seperti itu. Tapi ini kita bisa tahu sampai dengan berapa yang beli. Ya, kemudian berapa yang add to cart. Jadi kita bisa lihat berapa yang lihat konten, ya, berapa yang akhirnya purchase, berapa yang add to cart, dan seterusnya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat hal ini. Oke. Selain itu, jadi teman-teman juga bisa pakai namanya Google Display.
ya, bisa pakai Dynamic Product Ads, ya. Atau di Google Display itu sebenarnya ada third party remarketing seperti Criteo. Ini nanti kalau misalkan requestnya banyak untuk third party remarketing seperti ini, nanti mungkin akan kita buatkan juga modulnya. Tapi kalau enggak, nanti teman-teman bisa lihat dulu modul tentang Google Display, ya. Jadi kelebihannya kalau pakai third party remarketing itu template-nya lebih keren-keren. Maksudnya lebih bisa macam-macam. Misalkan logo di kiri, produk di kanan, atau logo di atas, produk di bawah, itu nanti bisa lebih di set, ya. Dan maksudnya lebih ngejar. Tapi kalau teman-teman untuk keperluan dasar, biasanya cukup dengan Google Display aja harusnya cukup. Oke. Kemudian teman-teman juga bisa Google Search Ads. Jadi jangan lupa Google Search Ads ini juga mungkin kita bisa mengusahakan SEO juga. Oke. Jadi ini karena tujuannya untuk orang-orang biar pertama kali beli. Ya, jadi kadang-kadang kan orang nyari misalkan Spring Bed terbaik 2020. Jadi kita pengen iklan kita muncul untuk kata kunci tersebut. Oke. Atau ada namanya Google Shopping Ads. Ini akan kita lihat screenshotnya. Oke. Nah, ini contohnya, ini contoh yang pakai Criteo. Ya, jadi ini tapi kalau Google Display itu hampir sama, ya. Google Display yang dynamic tuh hampir mirip sebenarnya. Oke. Jadi teman-teman nanti bisa bikin Google Display yang dynamic juga kayak gini. Ini namanya Google Shopping. Ya, jadi ini namanya Google Shopping. Nah, untuk Google Shopping ini teman-teman nanti bisa silakan refer ke modulnya, ya. Jadi Google Shopping, silakan refer ke modul tentang Google Shopping-nya. Di sini teman-teman untuk ngeset ini itu butuh ngeset dulu namanya Google Merchant Center, ya, GMC. Jadi set dulu Google Merchant Center, minta di approve website e-commerce kita ini, nanti biar kita bisa masuk ke Google Shopping ini. Ya, nah biasanya yang sudah melakukan hal ini karena lumayan ribet itu biasanya marketplace besar. Jadi kayak Shopee, Tokopedia, Monotaro, Ralali itu biasanya sudah menerapkan si Google Shopping ini. Tapi kalau buat teman-teman yang mau apply buat e-commerce-nya sendiri itu silakan, itu bisa dilakukan. Ya, karena kita udah ngajuin mungkin sekitar 3 atau 4 so far itu dan bisa bikin sendiri Google Shopping, nggak perlu budgetnya budgetnya luar biasa besar, enggak, ya. Ini cuma masalah administratif aja. Oke. Jadi teman-teman banyak ya yang harus dilihat. Jadi silakan nanti teman-teman lihat modul-modul ini. Jadi Facebook sama Instagram Ads ini harus dua-duanya, ya. Jadi sampai dengan remarketing, sampai dengan conversion, sampai dengan tips dan trik biar sukses itu karena butuh banyak hal yang harus dilakukan di Facebook sama Instagram Ads. Nanti teman-teman bisa lihat Google Display Ads, bisa lihat Google Search Ads, sama lihat Google Shopping Ads. Oke, jadi ini semua ada modulnya di dalam Pakar Academy. Oke, kemudian lanjut ya. Jadi untuk di middle funnel ini tipe produk tadi udah kita bahas. Kita lihat contoh, misalkan produk fast moving. Jadi kita harus punya produk-produk yang kita tonjolkan di depan. Jadi kalau di marketplace mau sukses, gimana caranya? Produk yang fast movingnya biasanya akan kita taruh dengan harga yang kompetitif banget. Tapi setelah dia melihat harga atau melihat barang tersebut, ya jadinya dia akan nge-browsing lagi di toko yang sama. Kemudian dia akan sekalian beli karena sekalian ongkir. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan nggak punya berasnya atau nggak punya produk-produk umumnya, itu sayang karena kalian nggak akan dapat traffic orang yang datang ke toko Anda. Ya, jadi contoh ya, misalkan kayak USB WiFi, kipas, kabelan, itu kan sesuatu yang sangat umum ada, ya. Kemudian produk collab ya, ini contohnya. Ya, tadi juga ada di top funnel ya. Jadi misalkan ini brandnya dan ini dengan dengan Alodita misalkan. Ya, nah produk diskon ya, ini biasanya diskon yang kayak gini nih yang biasanya sangat membantu untuk retail ya. Biasa kalau nggak diskon susu bayi, diskon popok atau diskon minyak atau diskon beras ya, biasanya itu barang-barang fast moving kalau lagi di diskon itu pasti akan sangat mendatangkan visitor untuk beli pertama kali. Oke, jadi ini contoh yang teman-teman bisa lakukan. Oke, mungkin itu aja yang saya mau tunjukkan, beberapa contoh-contohnya tadi, beberapa ada yang menarik ya. Teman-teman, kita akan tutup kelas ini ya untuk video ini. Jadi teman-teman, kita akan lanjut lagi nanti di video selanjutnya bicara tentang bottom funnel di bisnis retail. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa.